warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, sehat semua? Alhamdulillah. Hari ini pertemuan pertama di semester 6. Materi yang akan kita bahas nanti ada dua, yaitu menganalisis sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Yang kedua, perkembangan peradaban masa Daulah Abbasiyah. Namun sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, supaya pembelajaran ini memberikan atau dapat bermanfaat bagi kita semua, marilah kita awali pembelajaran pada kali ini dengan membaca Ummul Quran. Al-Fatihah. Selesai. Kemudian saya sampaikan tujuan dari pembelajaran kali ini. Tujuan yang hendak kita capai pada pembelajaran kali ini adalah meyakini semangat perjuangan Islam, menunjukkan sikap sabar dan gigih dalam mewujudkan cita-cita, dan dengan melihat selain dapat menjelaskan, mengidentifikasi, menganalisis, dan menentukan serta membuat laporan tentang peristiwa-peristiwa penting dalam proses berdirinya dinasti atau Daulah Abbasiyah. Berikutnya, peta konsep dari materi yang akan kita pelajari itu, kalau dikemas dalam peta konsep atau disederhanakan, itu kita bagi dalam dua materi atau dua bagian. Yang pertama, terbentuknya Daulah Abbasiyah. Yang kedua, peradaban Islam di masa Daulah Abbasiyah. Pada materi terbentuknya Daulah Abbasiyah ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu faktor yang menyebabkan berakhirnya Daulah Umayyah dan faktor yang mendukung berdirinya Daulah Abbasiyah. Pada perkembangan peradaban Islam masa Daulah Abbasiyah dibagi menjadi dua. Satu, Khalifah besar Daulah Abbasiyah. Yang kedua, prestasi Daulah Abbasiyah dalam membangun peradaban Islam. Berikutnya, untuk memperdalam materi ini, nanti kalian silahkan berdiskusi dengan membentuk kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang, putra sendiri dan putri sendiri. Untuk instrumen diskusinya sudah kita bagikan tadi di awal. Kemudian silahkan itu diisi secara kelompok, dan nanti setelah kalian diskusi, silahkan disampaikan atau dipresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas tersebut. Kemudian dalam diskusi, hal-hal yang perlu diperhatikan atau akan dinilai adalah bagaimana kalian tertib dan saling menghargai pendapat teman kalian. Kemudian sampaikan hasil diskusi kelompok kalian, dan sementara kelompok yang lainnya mendengarkan dan dengan seksama. Berikutnya, setiap kelompok memberikan komentar tentang apa yang disampaikan teman kalian ketika teman kalian berada di depan kelas menampilkan hasil diskusi kelompoknya. Berikutnya, silakan dilaksanakan kegiatan diskusi. Saya kasih waktu 15 menit untuk menyelesaikan kegiatan diskusi. Atau sebelum pelaksanaan diskusi, barangkali ada yang kurang dipahami atau kurang mengerti apa yang harus dilakukan, silakan ditanyakan. Baik, karena tidak ada, silakan dikerjakan. Waktu 15 menit. Selesai. Berikutnya, silahkan menampilkan hasil diskusi kalian. Kita acak ya, untuk giliran majunya. Ternyata kelompok 2 dulu yang maju, silahkan kelompok 2
tampil di depan kelas. Oke, selesai. Dilanjutkan dengan kelompok berikutnya, yaitu nomor 1. Selesai. Nah, berikutnya setelah kegiatan diskusi selesai, maka kita akan menyimpulkan. Baik, tadi hasil diskusi tadi dan sedikit materi yang saya sampaikan tadi, maka dapat diambil kesimpulan untuk diskusinya itu tadi ada beberapa catatan. Yang pertama, ketika teman kalian tampil di depan, ternyata masih ada teman kalian yang kurang memperhatikan sehingga tidak memahami materi apa yang disampaikan, dan itu lain kali bisa diperbaiki dan jangan sampai terulang lagi, karena hal tersebut berarti tidak menghargai teman atau saudara kalian ketika tampil di depan. Kemudian yang kedua, kesimpulannya, ketika teman kalian tampil di depan, ternyata kalian tidak ada atau hanya beberapa orang yang memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dari apa yang ditampilkan atau dipresentasikan teman kalian. Berikutnya kita akan menjelaskan faktor yang menjadi penyebab atau kesimpulan dari faktor pendukung berdirinya atau berakhirnya Daulah Umayyah. Yang pertama, faktor pendukung runtuhnya dinasti Umayyah atau Daulah Umayyah adalah adanya perpecahan di internal Daulah Umayyah dalam hal kekisruhan politik dan kondisi sosial dalam negeri. Kemudian yang kedua, munculnya gerakan perlawanan, baik itu dari kelompok Mawali maupun kelompok yang lainnya, termasuk di sini kelompok dari pendukung Khalifah Ali bin Abi Thalib atau yang bisa disebut dengan golongan Syiah, dan mereka ingin menuntut balas atas kematian Husain bin Ali yang terbunuh di Karbala. Kemudian yang ketiga, perpecahan kelompok suku Arab Utara dan suku Arab Selatan. Yang keempat, kekecewaan para tokoh ulama dan tokoh agama kepada Khalifah Marwan bin Muhammad yang dianggap atau tidak memiliki sikap negarawan yang baik. Kelima, wafatnya Khalifah Marwan bin Muhammad, Khalifah terakhir Daulah Umayyah, yang kalah di dalam pertempuran di tepi Sungai Zab pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Kemudian yang berikutnya adalah siapa saja yang menjadi tokoh kunci atau tokoh yang mendirikan Daulah Abbasiyah. Ada di antaranya adalah Ali bin Abdullah, kemudian Muhammad bin Ali, Ibrahim bin Muhammad, kemudian Abu Abbas As-Sofa yang sekaligus menjadi khalifah pertama dari Daulah Abbasiyah, dan juga Abu Ja'far Al-Mansur yang mana beliau ini di dalam perjalanannya menjadi khalifah kedua dinasti Abbasiyah menggantikan Abu Abbas As-Sofa. Kemudian jika kalian masih kurang memahami ini, silahkan ditanyakan. Karena tidak ada yang bertanya, maka saya sampaikan tugas mandiri untuk dikerjakan di rumah. Apa yang harus kalian kerjakan? 1. Buatlah pohon silsilah Daulah Abbasiyah. Kemudian setelah kalian membuat tugas tersebut, kumpulkan di waktu atau di pertemuan yang akan datang. Nah, dikerjakan dalam itu apa? Silahkan ditulis, jangan di print. Kalau di print pasti nanti kalian akan mengambil di internet ataupun langsung dicetak. Saya ingin melihat kreativitas kalian dalam hal membuat pohon Daulah Abbasiyah. Itu saja yang
kita pelajari untuk pertemuan kali ini. Sekali lagi sebelum saya akhiri, barangkali ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Baiklah, kalau tidak ada yang bertanya, maka kita akhiri pertemuan kali ini dan silakan dipersiapkan atau dipelajari tentang materi perkembangan peradaban Islam di masa Daulah Abbasiyah. Nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, marilah kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.